Halo, selamat datang kembali di channel Trader Pemula. Kali ini kita akan belajar cara membaca chart pattern ascending triangle versi bullish. Setelah sebelumnya kita belajar cara membaca candlestick, pergerakan candlestick, sekarang kita membaca chart patternnya. Chart patternnya ini adalah kumpulan dari berbagai candlestick yang membentuk pola yang sangat menguntungkan bagi kita untuk mengetahui arah market. Banyak keuntungan yang dapat kita petik apabila kita bisa mendalami pelajaran dari chart pattern, karena perpaduan chart pattern dengan candlestick itu akan sangat powerful. Kita bisa melihat, bisa membaca pergerakan market dengan lebih baik. Oke, di sini kita melihat pola dari chart pattern ascending triangle. Nah, kita bisa lihat ini berawal dari uptrend, karena ini yang bullish ya, berawal dari uptrend. Dan kita lihat di sini harga dia ada resist dan ada supportnya. Jadi ada dua kondisi, ada support, ada resist, di mana resistnya itu terlihat sangat datar. Jadi resistnya itu seperti atap yang sulit ditembus. Sedangkan supportnya itu kita lihat dia selalu naik, menyempit. Jadi arahnya menyempit, semakin ke depan makin menyempit. Nah, kita bisa lihat juga penjelasan dari gambar ini. Saya ambil dari internet, dari Top Stock Research ya. Ini itu kita bisa melihat ada poin-poin atau titik-titik di mana kita bisa melakukan entry dan juga bisa melakukan analisa, membaca ketinggian dari apabila pattern ini ditembus atau berlanjut gitu. Kita bisa menghitungnya dari base-nya itu. Base-nya itu berarti dari awal terbentuknya high dan menuju low. Jadi kita bisa tarik berapa tingginya, lalu kita letakkan ditaruh di atas setelah breakout range gitu ya. Kita di gambar itu dijelaskan seperti itu. Perlu diingat, gambar ini hanyalah sebuah ilustrasi saja. Jadi tidak semata-mata ini pattern begini, gambar ini pasti begini, enggak. Chart pattern itu nanti kita bisa lihat di gambar berikutnya, itu sangat berantakan lah ibaratnya, yang tidak ada yang seperti di gambar ini. Contoh ini hanya gambar secara sederhananya saja, sedang nanti di aplikasinya itu pasti akan chartnya itu sangat tidak beraturan. Tapi kita yang penting bisa paham maksud dari intinya saja. Kita intinya dari gambar ini, chart pattern terbentuk ini, berarti kita bisa menganalisa. Kalau dia tembus akan ke sini, sedangkan kalau dia gagal berarti kita harus tetapkan di mana kita harus exit gitu. Dan ini adalah contoh ascending triangle dengan gambar chart yang asli. Contoh dengan chart ya. Kita lihat pergerakannya harus selalu dari uptrend. Ada resistance dan ada ascending support. Ascending support itu jadi dia supportnya terus mengecil, menyempit menuju ke resistance. Jadi chart itu seperti tertekan. Nah, itu akan ini kita bisa lihat biasanya supportnya itu ada tiga titik gitu. Nah, bila resistannya ini dapat ditembus oleh chart ini, pergerakan harga ini, maka dia akan melanjutkan penguatan atau uptrendnya. Nah, tinggi uptrendnya yang itu biasanya sama dengan tinggi dari ascending triangle-nya. Ya macam-macam sih teorinya, ada yang bilang tinggi pole-nya, ada tinggi tiangnya, ada tinggi ininya. Tapi apapun itu perkiraannya, yang penting kita paham bahwa menemui gambar seperti ini kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Kita bisa setup di mana kita mau masuk dan di mana kita akan keluar jika ternyata pergerakan harga ini tidak sesuai dengan harapan kita, seperti itu. Dan kita juga bisa lihat dari kumpulan chart ini, itu pasti ada yang candlestick yang kalian pahami. Nah, setelah melihat semua ini pasti sebenarnya mungkin tidak sedetail itu ya. Jadi kita lebih banyak melihat kemana support dan resistnya, seperti itu. Dan sekarang kita lihat lagi contoh lain dari pergerakan harga yang membentuk ascending triangle. Masih dari contoh chart yang saya dapat dari internet. Di sini ada tambahan informasi yaitu dari volume.
Nah, kita bisa lihat saat terjadi ascending triangle, di saat harga selalu terpentok dengan resist yang terbentuk itu di apa nih? Ya, saya nggak tahu persis di mana, tapi itu di setelah kolom dari 31 Oktober 96 ya. Nah, itu kita lihat dia harga selalu bergerak sideways di situ aja, tapi supportnya selalu membentuk high low, high low atau lower low ya, high low ini bahasanya high low ya, berarti selalu membentuk lower yang lebih tinggi dari lower yang pertama, tapi resistennya tetap. Dan kita bisa melihat ada tambahan informasi, itu adalah volume, di mana rata-rata volumenya itu bergerak menurun atau berkurang saat terjadi pergerakan ascending triangle, dan kembali naik ke pergerakan volumenya ketika harga sudah menembus ascending triangle atau resistnya. Nah, nanti di video-video berikutnya saya juga akan tambahkan kita membahas apa itu volume, mungkin nanti ada indikator juga, seperti indikator apa yang kita pakai, dan juga ada pergerakan seperti moving average juga gitu kan. Itu sangat membantu dalam menganalisa sebuah pergerakan. Dan di sini kita melihat lagi ada chart yang membentuk ascending triangle. Contohnya lagi, ascending triangle ini sangat gampang kita temui ya, gampang kita kenali karena resistnya itu datar, dan kita bisa melihat pergerakan dari low-nya, pergerakan harga low-nya itu selalu membentuk higher low, jadi selalu naik low-nya. Low-nya itu tidak pernah lebih rendah daripada low yang pertama, selalu naik. Dan kita lihat bagaimana dia menggaris, itu tidak harus selalu pasti di low-nya ya, di titik-titik low paling low itu enggak. Yang penting itu area low itu membentuk naik, itu seperti itu yang kita lihat di garis birunya. Dan tidak lupa di situ ada tambahan informasi, yaitu volumenya juga selalu menurun seiring dengan menyempitnya dari ascending triangle ini. Jadi antara resist dan low-nya itu semakin menyempit, harganya semakin menyempit gitu pergerakannya, dan volume transaksinya juga semakin menurun. Ini udah menjadi indikasi kuat. Kalau kita udah melihat seperti ini, kita udah bisa mengambil tindakan. Misalnya, saya akan beli di sini atau beli di sini, saya akan beli di sini, keluar di sini kalau jika terjadi gagal gitu. Pola-pola seperti ini juga tidak terpaku pada satu time frame, bisa banyak time frame. Jadi pergerakan chart itu sangat menarik ya, bisa di mana saja, bisa di time frame mana saja. Dan pola candlesticknya kita bisa lihat, kalau kita sudah belajar pola candlestick, kita bisa menemukan di situ ada yang hammer, paling banyak ya hammer. Nah, kita bisa melakukan transaksi dengan style kita masing-masing. Ada yang mungkin buy di sini, buy di situ, karena melihat ada informasi di situ. Tapi yang penting sekali lagi, apapun tindakan yang kita ambil, kita harus selalu tahu ada alasannya, bukan karena melihat satu hal aja baru kita memutuskan. Tidak, jangan karena pergerakan harga itu sangat dinamis, dan kita harus selalu berhati-hati dan selalu waspada, selalu menghitung terburuknya dulu baru kita melakukan aksi. Oke, itu tadi dia penjelasan untuk chart pattern dari ascending triangle. Sangat menarik ya, pasti teman-teman yang sudah pernah membuka chart saham atau chart kripto atau chart forex pasti sering melihat chart bentuk seperti ini. Mungkin nggak tahu namanya, pokoknya ingat saja bentuknya seperti ini, kondisinya seperti ini, syaratnya seperti ini, berarti ini akan ada kelanjutan atau akan ada gerakan selanjutnya. Memang nama itu tidak perlu diingat, yang penting kita paham kalau ada bentuk seperti ini yang menyempit, jadi ada resist dan ada supportnya yang selalu menyempit dan harganya terlihat semakin menyempit. Kita bisa mengetahui di sini akan ada kelanjutan dari harga ini. Bisa juga gagal, jadi kita harus selalu waspada. Harga itu bisa bergerak naik atau turun, itu bebas, kita tidak bisa melarang karena pasar itu dinamis. Yang penting kita tahu, setelah melihat ada gambar seperti ini, kita bisa mengambil
transaksi apakah kita beli, di mana kita beli dan di mana kita akan jual jika terjadi kesalahan. Oke, sekian. Terima kasih untuk setelah menonton video ini untuk Ascending Triangle. Nah, saksikan nantikan lagi video berikutnya untuk seri chart pattern yang lainnya. Terima kasih. Bila ada saran dan kritik bisa sampaikan di kolom komentar biar kita bisa sama-sama belajar dan channel ini juga dapat terus berkembang. Oke, terima kasih semua.